Pemirsa, apakah yang terlintas di pikiran Anda ketika pertama kali mendengar kata sumpah pocong? Menyeramkan dan berhubungan dengan kematian. Mungkin itu yang ada di benak Anda. Tapi tahukah Anda bahwa sumpah pocong itu merupakan tradisi lokal yang ada di Indonesia? Tradisi ini pada umumnya ditemukan di Pulau Madura dan pesisir utara Jawa Timur. Namun tak sedikit juga tradisi sumpah pocong ditemukan di daerah lain. Meskipun tidak terdapat dalam sistem hukum di Indonesia dan terkesan tidak masuk akal, namun ternyata tradisi ini masih melekat di beberapa kalangan masyarakat. Dan pemirsa, inilah Misteripedia Sumpah Pocong versi on the spot. Pocong sendiri sebenarnya adalah sebuah tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana tradisi ini dimulai. Sumpah ini biasanya menghadirkan kedua belah pihak yang berseteru. Kemudian keduanya akan diambil sumpahnya sambil dikafani seperti jenazah orang yang sudah meninggal. Sumpah pocong biasanya dilakukan dengan disaksikan oleh ulama setempat, tokoh masyarakat, bahkan pihak kepolisian. Biasanya sumpah ini dilakukan karena tidak ada bukti yang kuat dan bisa dibawa ke dalam hukum formal. Beberapa kalangan masyarakat tertentu menganggap bahwa sumpah pocong merupakan suatu hal yang sakral. Mereka percaya bahwa siapapun yang bersalah dan melakukan sumpah pocong, maka tidak lama setelah melakukan sumpah, ia akan meninggal atau mendapat kemalangan hingga akhirnya meninggal dunia. Dan itulah cara pembuktian yang paling adil dibanding dengan hukum formal menurut mereka. Seperti kasus sumpah pocong yang terjadi di Situbondo pada tahun 2005. Salah seorang nelayan di daerah Panarukan dituduh menggunakan ilmu santet oleh tetangganya sendiri yang sedang mengalami sakit. Karena tuduhan itu sulit dibuktikan, maka ia memutuskan untuk melakukan sumpah pocong demi membersihkan namanya. Gerua sakit jangan gerua. Sakit saya coba ini gerua. Pas ntar ke Buddha gerua. Nah, itu Buddha tak nyaman. Dia sumpah pocong Buddha pas. Gerua. Ketimbang tak berturut-turut gerua Buddha kan. Setelah merasa difitnah, ia pun segera mendatangi tokoh masyarakat untuk segera dilakukan sumpah pocong untuk membersihkan namanya. Kira Buddha wajat sumpah kira nabung tolan Buddha wajat. Salah Buddha kira kan tadi nape-nape Buddha ring kudu-kudu Buddha pun kan. Tak tahu nape kan. Buddha ring satunya pokon. Nah, teti kira jadi Buddha kan tekak pun ngabiak berapa Buddha tanggung jawab nggak gurua. Tak usah minta-minta kamu Buddha kan. Gurua sih tak maki Johari, gurua. Johari wartawan berapa. Nah, oleh seminggu kira pas itu polisi gurua cantik pas. Yo kompatean. Nama tiap ku yo koman. Habis pas sapi lalu betek ya. Dan begitulah menurut pengakuan dari pelaku langsung sumpah pocong. Ia menyaksikan sendiri konsekuensi dari orang-orang yang berani melanggar sumpah pocong. Lalu, bagaimanakah pendapat ulama setempat mengenai tradisi sumpah pocong? Sebenarnya sumpah pocong ini merupakan sebuah realitas yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini berkaitan dengan banyaknya tuduhan orang menuduh melakukan sihir. Sehingga sumpah pocong ini sebenarnya hanya satu-satunya ada di Indonesia. Lalu bagaimana mengenai kepercayaan masyarakat bahwa pelanggar sumpah pocong akan mendapat kesialan bahkan sampai meninggal? Ini tergantung pada implikasi daripada sumpah itu. Karena kita tahu memang hukum karma itu tidak ada dalam Islam. Tetapi akibat orang yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah, pelanggaran terhadap janji, itu biasanya ada implikasi.
implikasi yang menyebabkan hal itu menjadi ya yang disebut dengan siksa dunia mungkin. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri, sumpah bisa diakui sebagai alat bukti di peradilan perdata. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, dikenal dengan yang namanya sumpah pemutus atau sumpah mimbar, yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Sumpah ini dilakukan saat salah satu pihak yang sedang berperkara mohon kepada hakim agar pihak lawan diperintahkan untuk melakukan sumpah di hadapan hakim. Memang sumpah di pengadilan bisa menjadi alat bukti, tapi tidak disebutkan sama sekali mengenai sumpah pocong. Namun demikian, sumpah pocong pernah diberlakukan sebagai sebuah sumpah pemutus pada sebuah persidangan sengketa tanah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1996. Banyak juga kalangan yang menyebutkan bahwa sebenarnya sumpah pocong dibuat untuk menghindari konflik horizontal yang terjadi di masyarakat pada zaman dahulu. Ketika terjadi sebuah gesekan dan tidak ada bukti yang kuat, maka dikhawatirkan akan mudah timbulnya konflik di dalamnya. Oleh karena itu, sebenarnya sumpah pocong mampu meredam gesekan yang terjadi. Terlepas dari tidak termasuknya dalam sistem hukum di Indonesia dan terkesan tidak masuk akal, namun itulah salah satu tradisi yang masih ada di masyarakat dan merupakan sebuah kekayaan tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan pemirsa, itulah Misteripedia Sumpah Pocong versi On The Spot. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot episode malam ini. Berikut adalah foto-foto yang terpilih dengan tema OTS 7 Merdeka. Bagi Anda yang foto atau videonya belum terpilih, jangan berkecil hati ya. Tetap kirimkan terus foto dan video yang berisikan arti kemerdekaan versi Anda. Bisa jadi berikutnya Anda yang beruntung. Kirimkan ke akun Instagram dan Twitter official On The Spot Trans7 ya. Sertakan juga hashtag OTS7 Merdeka. Setelah ini ada Opera Van Java yang akan menghibur Anda. Sampai jumpa besok. Dirgahayu Indonesia.